Alhamdulillah الذي يعلم سر الرحمن يعلم خائنة الأعين وما الصدور وما يزيد عن ربك لمثقال ذرة في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب مبين أحمده سبحانه على نعمه ويحمده واشكره على إحسانه وهو المحسن المتقدم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدي محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بسر وعلى نياته أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن تقوى والوزن الذي يتنبأ إلى الله وهو الذي يقي marilah kita senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Masyaallah muslimin jamaah yang berbahagia. Ikhlas dalam beramal adalah kewajiban yang paling penting. Baik yang paling baik dan ia merupakan dasar dari semua amal kebaikan. Jika amalan itu lepas dari ikhlas, maka amalan itu tidak berguna dan tidak ada pahala untuk dunia dan akhirat. Bahkan tidak ada ikhlas dalam beramal bisa dikategorikan sebagai syirik asghar, yaitu syirik kecil. Inilah yang disebut dengan riya pada amalan kebaikan. Riya termasuk penyakit hati yang sekaligus dapat menghapus pahala amalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian mempelajari agama di dunia di ayat-ayat kitabul mudah. Al-Rahman wal-Rahim. Riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Dan Imam Al-Hafiz menghadapkan asal yang berkata, Al-Riyadu wa Izharul Ibadah Bikasri Riyatul Nas Lahan Akul Syahulahan. Riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amal tersebut. Al-Hafiz bermandat Allah SWT. Masyaallah muslimin jemaah yang berbahagia. Riya inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW menimpa umatnya. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafu alaikum tilkul azwar. Qalu wa ma tilkul azwar ya Rasulullah? Qala al-riya. Yaqulu azza wa jalla Yaum al-qiyamah idza jaza an-nasu 'amalihim yaqulu innahu ila alladziina ta'maluna fid dunya fanzuru hal tasbiquna indahum jazaan. Rahmat. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian yang syirik asghar. Lalu sahabat bertanya, apa syirik asghar itu ya Nabi? Beliau menjawab, riya. Allah berfirman pada hari kiamat ketika memberikan pahala kepada manusia sesuai perbuatannya.
Pergilah kalian kepada orang-orang yang kami pamerkan perilaku anak di dunia. Maka nantikan apakah kamu menerima balasan dari mereka itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan asyraka ma'ihi ghairi ta'ati wa syirka." Barang siapa melakukan amal di mana dia mempersekutukan diri dengan selain aku dalam amalan tersebut, maka aku akan meninggalkan amalan itu atas dirimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Islam yang berbahagia. Ulama-ulama sufi mengingatkan kepada kita tentang bahaya riya. Bulan sambung kuatir mubiti mahal bila kita mengakukannya. Riya adalah racun pembunuh yang merusak pahala amal. Terkait dengan hal tersebut, maka kita berhati-hatilah dengan perilaku, dengan tegas dalam media sosial, seperti mengunggah WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, agar kita tidak terjerumus pada perilakunya. Inilah salah satu pintu setan yang memalingkan manusia dan menjauhkan mereka dari keikhlasan dalam beramal yang tidak kita sadari ketika kita update status dalam media sosial. Sering kita membaca atau bahkan kita mengupdate status. Contohnya yang satu, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa suci. Contoh yang kedua, akhirnya selesai juga terawihnya. Contoh yang ketiga, belum akan dulu. Nomor 4, senangnya berbagi dengan anak yatim piatu. Contoh yang kelima, alhamdulillah bisa sholat di masjid yang baru. Itulah contoh-contoh dia kecil. Sekilas memang tidak ada masalah dengan status-status tersebut. Namun apabila kita merenungi lebih dalam, status-status tersebut berpotensi beruruskan kepada perilaku riya yang akan menghapus pahala amal itu. Bisa jadi foto atau status yang kita upload di dalam jejaring sosial sebagai pintu masuk setan menjerumuskan kita kepada dosa yang tersembunyi, yaitu penyakit hati yang terhapus pahala amal kita yang lazim disebut dengan riya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia. Sebenarnya kita tidak dilarang atau diperbolehkan update status ibadah dengan niat mengamalkan amal di dunia. Yang nomor 1, dengan niat tahafuz nikmat, menampakkan nikmat Allah kepada diri kita. Yang nomor 2, pembelajaran, mendorong orang lain agar meniru amalan kita yang kita kerjakan. Yang nomor 3, pamer amal atau selamat dari dia. Kerugian yang besar apabila pahala amal baik kita terhapus karena status yang kita upload, yang kita unggah di medsos. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui dan membalas amalan kita yang baik. Insya Allah kita akan selamat dari penyakit hati yang lazim disebut dengan riya. Barakallahu li wa lakum wa yaj'al